Oke, Assalamualaikum semua. Kali ini kita kembali gitu ya. Oke, daripada kasus sebelumnya, itu kita telah coba LSQ COVID untuk kasus ini gitu ya. Nah, ini diperoleh hasil yang nggak optimum gitu ya. Berarti nanti akan lebih cocok lagi. Yang berhubungan dengan OD ya kita gunakan optimasi menggunakan F-min shot atau LSQ non-lin untuk mengetahui confidence interval gitu ya. Oke, kita coba latihan-latihan soal lain yang diambil dari buku pemodelan matematis gitu ya. Oke, kita misalkan bahas ini gitu ya. Oke. Ini diketahui bahwa ada sebuah tabung pivot dipakai untuk mengukur kecepatan lokal cairan yang mengalir dalam anulus gitu ya dengan jari-jari R1, jari-jari luar R2. Beda tekanan diukur dengan manometer raksa ya. Nanti kita yang ingin dihitung debit ya. Diketahui di sini jari-jari pipa dalam 10 yang luar 20 densitas cairan 1 gram per mili. Ini untuk alat ukurnya densitas air raksa sekian dan gravitasi sekian. Nah, di sini ada hubungan R gitu ya dengan hasil analisis ketinggian di ini ya, apa namanya di kolom air raksa gitu ya. Oke. Ini di sini didapatkan hubungan R dan juga dengan H. R-nya dari 10 sampai 20 gitu ya. Hanya diawali dengan 0, kemudian naik, kemudian turun lagi ke 0. Berarti di sini ada hubungan R dan H gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung kecepatan alir gitu ya. Flow rate-nya itu dirumuskan dengan rumus ini ya, yang ada di pivot itu gitu ya. Ini V sama dengan akar 2GH. Gitu ya. Ini dibagi perubahan densitas gitu ya. Rho Hg, densitas raksa dikurang dengan densitas cairan dibagi densitas cairan. Ya. Kemudian diakarin, ya. Diakarin. Nah, setelah kita dapat V, nah baru ini apa yang diminta? Debit cairan rumusnya Q sama dengan 2Pi integral Y dr. Oke, Y itu apa? Y sama dengan R kali V. Oh ya. Berarti ngitung debit kita membutuhkan R dan membutuhkan V gitu ya. Oke. Berarti R di sini sebagai fungsi integral sedangkan V-nya itu berarti apakah ada fungsi R gitu ya. Nah, R kali V. Oh, ini dirumuskan seperti yang di bawah ini. Kan Y sama dengan R kali V ya. R kali V-nya ini dibentuk dengan pendekatan persamaan polinominal ya. Berarti V-nya ini nggak dimasukin rumus yang dari sini untuk dihitung debit ya, tetapi membuat pola polinominal ya. Dimana ini A plus ini bisa ordernya bebas ya. Persamaan polinominal. Kita lihat gunakan rumus untuk menghitung konstanta polinominal dengan cara kuadrat terkecil. Kemudian dilakukan integrasi. Setelah itu debit dihitung dengan integrasi analitis ya. Oke, nah berarti kita harus membuat persamaan dulu ini, persamaan polinominal. Ordernya ya kita tentukan aja lah ya. Misal kita lihat bentuk kurvanya ya. Kalau kurvanya ini kan R-nya terus naik, tapi hanya naik terus turun. Kalau kita buat persamaan linear
apa polinomialnya orde 1 atau nanti menjadi persamaan linear kan bentuknya garis lurus, sedangkan ini naik terus turun, kurang cocok gitu ya. Kalau ya secara gambaran biasa itu kurang cocok gitu ya. Maka kita coba gunakan yang orde 2 aja ya. Polinomial orde 2. Kalau kita gunakan sampai orde 2 berarti variabel yang perlu kita cari itu adalah A0, A1 dan A2. Sebenarnya ini banyak metode ya untuk menyelesaikan ini ya. A0, A1, A2 bisa kita trial atau memang kita memanggil toolbox yang bisa memanggil persamaan polinominal itu sendiri. Kalau di kalkulator gitu ya. Ada kalkulator sini. Nah, ini kalau di kalkulator gitu ya. Kalau kita coba di kalkulator itu kan sudah ada bentuk persamaan sendiri gitu ya. Misal kayak background-nya ini. Nah, ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Yang di kalkulator itu kita tinggal masukkan nilai X, sumbu X, sumbu Y. Kita pilih persamaannya yang polinomial orde 2. Itu udah jadi sendiri gitu ya. Udah ketemu sendiri. Itu adalah metode regresi yang model polinomial ya. Bisa caranya seperti itu artinya kita mengeplotkan grafik sumbu X dan sumbu Y sehingga diperoleh persamaan polinomial. Yang cara lain adalah koefisien dari persamaan polinomial itu sendiri kita trial. Oke, mungkin ini kurang tepat gitu ya. Lebih cocok lagi, lebih bagus kalau emang menggunakan metode polinomialnya, bukan menggunakan metode trialnya. Sama aja kayak persamaan regresi linear bisa kita trial ya. Misalnya sama dengan ini A0 plus A1R. A0 dan A1 emang bisa di trial. Tetapi menggunakan rumus persamaan regresi linear yang tersendiri itu akan lebih sesuai ya. Oke, kita coba aja lah ya. Kita coba lihat perbandingannya nanti gitu ya. Oke. Mana tadi soal? Oh ini. Oke. Kita masukin data-datanya dulu gitu ya. Ini soal nomor 23. Ini ada 25 soal ya, mungkin nggak akan kita bahas. Kita pilih-pilih gitu ya. Oke, ini ya function. Ini taruh pojok saya di sini. Function gitu ya. Optimasi ini soal 23. Clear all cells. Oke, kita masukin R1 10. Ini sentimeter, kemudian R2 20 cm. Row itu ya, row-nya 1 gram per centimeter kubik. Row Hg itu 13,6 cm per gram per centimeter kubik. Kemudian apa lagi? Ini udah ke record ya? Apa belum? Ini sudah terrecord ya. Apa nih? Gravitasi 981 cm per sekon kuadrat. Oke, kalau di buku nanti kita bisa bandingin ya hasilnya sama yang ada di buku ya. Soalnya dari sini
Nah ini ya. Nanti kita bandingkan jawabannya. Oke, seterusnya apa lagi nih? Mana tadi MATLAB? Nah, kita masukin data. Oh ya, jadi teringat ya, yang input data secara direct dan indirect ini. Nah, yang kita coba terus direct ya dari video sebelumnya gitu ya. Nanti kita coba cari kasus yang lain gitu ya, yang bisa, yang cocok untuk indirect. Kita lanjut R. R-nya dari 10 sampai 20 ya. Oh, oh ini kelipatannya ada yang nggak sama ya. Nggak bisa kita pakai linspace atau array ya. Kita ketikkan aja deh. 10, 12, 12 setengah, 13, 14, 15, 16, 17, 17 setengah, 18, 20 dalam sentimeter. Ketinggian di kolom raksa 0, 1,21, 1,61, 1,97, 2,44, 2,53, 2,23, 1,64, 1,28, 0,92 sama 0. Oke. Ini sentimeter Hg. Oke. Nah, langkah pertama gitu ya. Berarti kan kita harus ngitung V dulu. Ya, kita hitung V. 1. Hitung V. Kita langsung aja deh buat V sama dengan akar ya, nanti pangkat setengah gitu ya. 2 kali kurung rho Hg min rho kali G kali H ya, kali H dibagi rho pangkat setengah. Udah dapat gitu ya. Ini ya sentimeter per sekon gitu ya harusnya. Ya. Oke, udah jadi nih. Udah, V-nya udah. Berarti kita sekarang memperoleh hubungan R dan juga V. Ya, R dan juga V. Nah, maka di sini kan Y sama dengan R dikalikan dengan V. Oke, berarti hitung Y. Y sama dengan R dikalikan dengan V. Nah, Y ini kita udah dapat Y-nya. Gitu ya. Maka polinominalnya di sini adalah R kali V itu sebagai Y, berarti Y terhadap R. 3 polinominal Y versus dengan R. Oke, berarti kita punya data Y dan data R. Oke, sebelumnya kita ini dulu ya, kita coba tampilkan. Kita plot deh. Y sumbu X-nya itu R, sumbu Y-nya itu apa namanya gitu ya. Ya, kita save. Kita cek dulu ya, apakah ada error apakah enggak. Oh, rupanya ada error. Oh, di perpangkatan. Mana pangkatnya kita kasih titik. Kita run. Kita udah bisa dapat grafik. Udah. Kita coba run lagi. Oke ya. Benar ya, grafiknya melengkung banget ya.
Nah, kira-kira kalau melengkung gini, apakah polinomial urde 1, urde 2, urde 3, 4, dan seterusnya? Mana yang cocok? Gitu ya. Nah, kita coba menggunakan CF Tool. Gitu ya. Kita enter aja di sini CF Tool. Kita run. Nah, oke, maka keluar tampilan CF Tool di sini. CF Tool ini adalah tools ya, bawaan daripada MATLAB untuk kita fitting kurva. Misal nama kurvanya tadi Y itu kan R kali V. Y buka kurung RV gitu ya. Atau RV versus R ya. Ini aja ya, Y versus R. Nah, sumbu X-nya, oh ini variabelnya belum masuk gitu ya. Maka kita harus membuat variabelnya itu bisa kebaca di sini. Gitu. Mungkin kita harus membuat semacam looping. Gitu ya. Coba ya, coba kita buat looping ke salah satu variabel. Misal for I dari 1 sampai total panjang R. Ya. Misal sumbu Y sama dengan sumbu YI sama dengan Y buka kurung I. Kita akhiri dengan N. Ya. Kita coba run lagi. Apakah udah masuk? Oh, belum. Kita cek di sini open variable. Oke, juga enggak. Juga belum ada. Aduh, aduh. Sumbu Y, coba kita tampilkan. Nah, ini tinggi. Nah, ini yang harus ini ya. Kita harus gimana caranya buat menampilkan gitu ya. Menampilkan CF tool gitu ya ke dalam persamaan ini. Oke. Oke, kita coba dulu. Oke. Nah, rupanya itu ya. Untuk membuat tampil ini ya, kita jangan buat fungsi gitu ya, karena dia akan terbatas terbaca yang kita ketik aja gitu ya, yang ingin kita tampilkan. Oke, jadi kita buat editor ini gitu ya. Fungsinya nanti di beda file gitu ya. Oke, kita run. Oke, jadi nanti caranya gitu ya. Nah, ini caranya adalah kalau sebelumnya itu belum terdeteksi, fungsinya dihilangkan ya, terus kita run. Nanti baru mau terbaca di sini. Tinggal kita pilih variabel. Sumbu X itu adalah R, sumbu Y adalah Y, benar ya. Namanya adalah Y versus R. Ya. Nah, variabelnya langsung kebaca di sini. Ya. Polinominal orde 1. Ya. R kuadratnya di sini lumayan sangat kecil ya, sangat kecil sekali. SSI-nya besar, berarti nggak cocok. Kita polinominal orde 2. Set.
R kuadratnya ini 0,98. Nah, ini udah lumayan bagus lah ya. Nanti bentuk persamaannya sampai kuadrat. Kalau orde 3 lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Kita coba sampai orde 2 aja ya, orde 2. Oke ya. Nih, peroleh data. Nah, ini udah selesai ya. Kalau menggunakan CF tool sampai sini udah selesai. Kita dapat parameternya ya. Nih. Berarti nilai P1 itu minus ini, P2 ini ya. Kita copy ya. Datanya ini menggunakan polinomial. Kita masuk ke editor. Oke. Kita copy ya. Datanya sini set, kita kasih keterangan. Ininya nggak usah ya. Berarti kita sudah dapat gini. Mana filenya tadi, file ini. Nah, A0-nya dan lain-lain sudah dapat gitu ya. Berarti dari ini A0 itu ya sama dengan P1, A1 itu ya P2, dan A2 itu ya P3. Nah, baru kita ngitung key, ya kan? Ngitung key. Coba kita cek di buku sini. Dia sampai A0, A1, A2, A3. Berarti ini polinomial orde 3 yang dipakai ya. Oke, kita pakai orde 3 coba di sini ya. Ternyata sampai orde 3. Ya kita samain biar kita bisa bandingin hasilnya gitu. Orde 3 set R sama Y ya, bener kan ya? Ini hasilnya nih. Fx-nya itu adalah sumbu X. Bentar, ini, oh ya, ini Y, P1X, X-nya itu adalah sebagai R. Berarti R pangkat 3 dan lain seterusnya. Kita lihat, oh benar ya, A0, A1, dan seterusnya sampai R pangkat 3 untuk orde 3. Ini X pangkat 3 sampai orde 3. Di X yang di sini ini sebagai R. Ya. Oke, kita copy. Kita pakai yang orde 3. Oke, ini ya. Ini kita hapus. Ini beda metode, bisa beda hasil. Ya. Ini metode yang kita coba dulu adalah metode persamaan polinomial. Dia menggunakan ini apa namanya? Benar-benar persamaannya gitu ya. Metode grafik. Oke. Berarti kita udah dapet ini. Kita masukin ke buat integral. Ya. Integral. Integralnya kan ada metode trapezoidal, ada metode Simpson, gitu ya, Simpson. Kita coba yang trapezoidal, ya, trapezoidal.
Berarti nanti Q gitu ya. Sama dengan 2 kali Pi dikali traps. Sorry. Pakai Z kalau nggak salah. Nah, trap X, Y. Ya kita, karena tadi udah ada variabel, misal X, Y-nya ini kita ketikkan apa ya? R, ini aja ya. Sumbu X gitu ya, koma sum Y. Nah, sum X sama sum Y ini apa gitu ya. Nah, kita buka sini help trap. Mana nih? Kita cari ini ya. Compute the integral of y with respect to x. X and y must be vector ya. Nah, contohnya ini. Traps x, y. Nah, y-nya ini oh ya. Berarti nanti compute the integral of y, berarti y itu persamaannya with the respect to x. Berarti x itu adalah batas. Oke, berarti x sum x ini batas. Batasnya itu adalah R2 dan R1. Oke, kita bisa buat ini R2, R1. Atau ya kita buat sebuah deretan. Deretan data gitu lah ya. Kita lihat R2, R1 itu kan sama aja kayak rank untuk nilai R. Ya. R kecil dari 10 sampai 20. Itu kan R2 sampai R1. Berarti di sini ya bisa kita samain kayak R di sini atau ya kita buat seperti ini aja gitu ya. R2, R1. Nah, kita coba gini. Nah, sumbunya adalah persamaan. Samaannya adalah Y. Sebentar ya. Ini YDR ya. YDR. YDR. Batasnya adalah terhadap R. Berarti ini terhadap batas terhadap DR. Sumbu YX ini berarti terhadap DR. Berarti ini ya Y, benar Y di sini. Oke, Y. Ini terhadapnya terhadap R. Kita buat di sini RR aja gitu ya. Ini aja ya. Nah, ini sama. Karena di sini persamaannya nggak ada perkalian dengan R. Misal di sini integral Y kali R dr. Maka kita nulisnya Y kali sum X. Nah, itu ya. Oke, udah. Kita coba run aja. Sum Y. Oh, sorry. Tipe-tipe ya. Apa lagi nih? Length X must equal the length of Y in dim2. Sum daripada length daripada X di sini gitu ya. Equal the length of Y. Oke, ini harus sama panjangnya. Oke, berarti
Oh, sorry. Ini Y di atas juga ada Y. Gitu ya. Ini integralnya. Oh, sorry ya. Y-nya ini kan harusnya persamaan polinominal. Iya, sorry. Berarti ini harusnya dimasukkan persamaan polinominal. A0 dikali R. Ini kita buat RR aja di sini. Nah, berarti ini A0 kali, A0 tambah A1 kali RR tambah A2 kali RR kuadrat tambah A3 kali RR pangkat 4. Pangkat 3. Oke, gini ya. Kita coba dulu. Oh, perpangkatannya harus kita kasihkan ini ya. Kita kasihkan titik. T, 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 hujan turun. Tik. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, untuk hasil ini bisa di-save ya. Ini bisa di-save. Tinggal di-save. Di sini tuh ya. Save session untuk meng-save polinomial. Misalnya OPT soal 23 CF tool. Nah, bisa kesimpan ya. Ini bisa di-close terus. Kita cek deh. Benar nggak nih hasilnya? Key-nya hasilnya berapa? Oh ini ya 156.000 cm3 per sekon. 156.000. Nah, ini sumbunya terbalik nggak? T-nya enggak. Oh ya, enggak. Ini CF tool-nya karena tadi udah keluar ya, kita kasih persen. Nah, tapi di sini memberikan hasil yang berbeda gitu ya. Kita cek dulu, cek nilainya ya. Plotnya adalah Y-nya itu sampai 3.600-an ya. Oke, benar ya. Harusnya kurang lebih sama lah untuk hasil Y-nya. Nah, tetapi kan di sini dia diminta yang memberi ini Y menggunakan polinomial harusnya sama ya. Tapi bedanya masih di sini. Di integral gitu ya, di integrasinya gitu ya. 2pi dikali Y dr. Dx biasanya dx itu x bentar. Ini ada yang salah. P1 itu kan X pangkat 3. Berarti ini sebagai kembali gitu ya. Pantesan. P4 itu sama dengan A0 gitu ya. Ini P4, P3, P2, P1. Nah, harusnya gini. Nah, ini ya.
Oke, kita ini aja fprintf. Kita tampilkan key dalam apa nih? Satuannya sentimeter kubik per waktu. Ya, sorry salah. Mana? Nah, nih, sentimeter kubik per sekon. Kita tampilkan key. Ya. Hasilnya adalah 1036. Benar nih. 2 kali pi. Nah, nih. Di sini 156 ya. Kita cek lagi nanti. 2 pi YDR. YDR. Y-nya adalah R kali dengan V. R kali V adalah bentuk ini, polinomial. A0, bentar. Nah, salah lagi ya di sini. Nih. Aduh, ini A0 itu kan P4 ya. Benar ya? Benar. Berarti ini kan P4 ditambah P3 kali X. Ya benar. A2 ini kuadrat. A3 itu P1 pangkat R-nya pangkat 3. RR itu sendiri. Nah, ini bisa di sini ya. Coba kita banyakin datanya ya. Clean space dari R1, R2, misal jumlah datanya 50 deh. Nah, ini. Memperoleh hasil 150-an ribu. Ini 156.000, sedangkan ini 155.000. Oke ya. Berarti apa? Faktornya adalah di sini. Kenapa kok bisa? Nah, ini karena menggunakan metode trapezoidal. Kan dia metodenya menggunakan pias. Nah, ini jumlah piasnya ya kita buat titiknya sebanyak 50, otomatis lebih detail. Ya. Nah, itulah masalahnya. Kalau ini 100 gitu ya. Ini mungkin bisa lebih bagus lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, berarti hasilnya sudah terbukti sama dengan yang ada di buku. Ya. Nah, sekarang coba kalau kita nggak pakai CF Tool, gitu ya. Kita pakai yang lain. Ini kita copy dulu. Oke, ini berarti kita hapus dari sini. Nah, set A0, A1, A2, A3, RR ini apa tadi? Oh, bentuk persamaan. Nah, A1 sampai A3 ini kita carinya menggunakan trial ya. Pertama kita coba dulu menggunakan LSK curve fit gitu ya, siapa tahu bisa. Oke, berarti misal variabel gitu ya, var, kita coba langsung LSK curve fit. Add fungsinya itu misal soal 23, koma
Nah, ini ada trialnya. Kita ketikkan dulu deh. Var 0 ya namanya ya. X data. Nah, sumbu X-nya tadi itu R ya. R. Sumbu Y-nya itu apa tuh? Sumbu Y itu Y gitu ya. Sumbu Y-nya itu Y. Ini. Oke. A0 dan lain-lain sebagainya berarti definisinya A0 itu adalah var 1. A1 ya benar. A1 sama dengan var 2. A2 sama dengan var 3 dan A3 sama dengan var 4. Oke. Trialnya var 0-nya trialnya oke. Tadi berapaan ya? Misal kita coba hampir samain ya. Ini makin lama makin minus 140. Oke, coba kita trial di sini. Misal min 5, 120 deh, 140, terus kurang lebih berapa itu? Minus 1000 ya itu ya. Ini besar sekali itu. Minus 100 deh gitu ya. Nah, ini trialnya misal. Nah, otomatis kan ini kalau dijalanin udah selesai ini. Tetapi kita belum membuat fungsi yang namanya soal 23. Nah, di dalam fungsi ini, oke, nah apa yang kita masukkan? Gitu ya? Ini persamaan ini gitu ya, yang kita masukin. Persamaan ini kita masukin. Kita buat dulu persamaannya. Function fx sama dengan soal 23. Apa ini? Soal 23 gak kurung var gitu ya, var. Ini kita copy aja. Nih, set. Definisi untuk masing-masing gitu ya. Mulai dari var 1 sampai var 4 untuk mana nanti A0, A1, A2 dan A3. Berarti ini var, sumbu X. Tadi sumbu X-nya apa ya? Sumbu X-nya itu R gitu ya. Ini koma R. Baru kita masukin nih persamaannya. Nah, ini kita bandingkan terhadap apa? Terhadap data penelitian, data perhitungan, gitu ya. Y gitu ya. Y sama dengan apa tadi? Nah, rumusnya V dikali R ya. Dikali R. Y ya V kali R. Nah, V sama R-nya, V-nya kan ada di sini. Nanti kita tambahin di sini deh, koma V, gitu ya. Maka di sini kita tambahin setelah Y, koma, kurung gini V, gitu ya. Untuk mengirim data V. Baru fx sama dengan sum Y dikurang Y. Baru N. Ya. Kita save. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangkan ini sama ini sampai dia errornya sangat kecil. Atau SSI-nya kecil. Ya. S. Ini
soal 23 apa nih? LSQ kurvit. Kita coba run ya, kita coba run. Ada error nih. RR. Yang ada di mana nih? RR. Oh, di sini. Sorry ya. Di sini ini kan R ya harusnya. Di sini R. Oke. Tadi di atas RR biar nggak sama dengan yang sebelumnya. Sama aja itu, sama aja. Kita run. Ada error lagi not line nih. Not enough input argument. Oke, V kali R. Mungkin V-nya ya. Coba V-nya kita kirim dengan global. Global V. Ya. Ini untuk mengirim variabel. V-nya di sini di push. Sebelum sini, ini kan soal 23 L ini LSQ. Nah, ini setelah sini kita kasih global V ya. RR oh masih ada di sini. Yang di sini. Sum Y A1 kali oh sorry ini karena sum X-nya kehapus. Nah, sum X-nya kan tadi RR sama dengan linspace R1 R2 jumlahnya 100 ya. Nah, oh di sini hasilnya besar ya, besar sekali. Coba 50 cuma ada 300-an ribu. Padahal hasilnya 156.000. Apakah ada yang salah di fungsi? A2R kuadrat kita cek ininya ya, kita cek ininya, part, res, nom, dan residual. Kita cek. Oh, exit flag-nya ya, exit flag. Exit flag-nya 3, kita cek have LSQ curve. Angka 3 itu artinya change in desnom is too small. Oke, resnom itu berarti yang ini ya. 471 ini sangat besar. Gitu ya. Nah, bisa jadi di trial-trialnya ini gitu ya. Misal trialnya ini kita ganti-ganti gitu ya. Misal 1. Coba gini gitu ya.
Exit flag-nya juga masih sama. Kita coba analisa. Kalau ini kita gunakan R gitu ya, sebenarnya sama aja, R sama dengan R. Ya. A0, A1 yang pasti ini perbedaannya ada di variasi A0, A1 dan seterusnya. Ya. Coba di sini kita tambahin SSE. Ya. Kita tambahin. Nah, biasanya itu cuma admin cert aja yang mau gitu ya. Iya benar gitu ya. Nggak bisa dia. Atau di sini kita buat sum Y kan bervariasi. Nah, Y-nya juga bervariasi. Ini ya. For I kita coba looping dari 1 sampai length Y. Fx I sama dengan sum YI min YI. Terus N Fx sama dengan Fx aksen. Sorry, ini nggak perlu di kasus ini. Karena ini pengurangannya juga udah bisa dan juga hasilnya udah nggak perlu ditranspose gitu ya. Oke, memberikan hasil yang sama berarti menggunakan LSQ curve fit. Di sini kurang ya, mungkin kita perlu apa namanya? Menambah opsi tertentu gitu ya supaya lebih detail nanti. Oke, kalau gini juga itu ya memberikan hasil yang tetap sama. Karena variabel yang ada di dalam sini, ini yang penting adalah ada mewakili. Jadi simbol apapun yang di sini itu nggak masalah. Gitu ya. Mungkin barangkali ada yang, apakah simbolnya harus sama dengan yang di sini, gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba pakai LSQ non-name. Gitu ya. Ini kita copy, NV, gitu ya. Kita ganti LSQ non-name. OPT ini ya. LSQ non-name. Kalau pakai LSQ non-name, nah, kira-kira kita cek aja, ini kan hampir sama modelnya di sini. Kita ganti LSQ non-name. Add apa tadi namanya? Soal 23. Terus apa ini? Oh, trial ya. var 0 LB UB. Oke, langsung aja kita terapkan. Set. Ada error. Not enough input argument. LSQ non-name var 0. Oh, di sini ya, sorry ya. LSQ non-name ininya nggak perlu ini. Oh, ini kan ada RR ya. Sorry, ini ada R. Ada RR. Ini kita ganti R aja.
Nah, R ini perlu kita kirim ke sini. Nah, di sini. Berarti LSQ-nonin gini kita tambahin R ya. Untuk mengirim variabel R. Karena tadi belum terkirim. Kita cek hasilnya. Nah, ternyata menggunakan LSQ-nonin mendapatkan hasil 156.000. Ya. Kita lihat errornya. Sorry, ini masih yang tadi kita run lagi deh. Biar enak. Nah, untuk plotting, oh ya lupa. Kita bandingkan plottingnya gitu ya. Plotnya ini belum kita bandingin sama ini ya. Data sama ini. Ini plot R, Y. Ini hasil hitung gitu ya. R, Y ini kita hold on. Y hitungnya adalah pakai rumus satu lagi sum Y. Sum Y di sini adalah mewakili Y yang ada di sini. Di plot R, sum Y. Kita kasih legend ini untuk yang pertama untuk data, terus yang hitung. Yang ini kita kasih bentuknya bulat-bulat warna merah ya. Marker size kita gedein jadi 8 biar kelihatan besar-besar. Nah, plot line value must be numeric. Yang mana ini? Oh sorry nih ya, 8-nya ini nggak ada petiknya. Wah ada lagi yang error. Plot, oh sum Y-nya ini, oh ya sorry ini RR berarti ya. Kan ini jumlah datanya kita naikin 50 tadi. Kita lihat hasilnya udah fit ya. Tuh bulat-bulatnya udah fit di semua titik ya. Berarti hasilnya juga udah fit. Tuh 156.000. Berarti LSQ nonin LSQ nonin cocok. Coba kita tambahin plot buat yang tadi ya. Ke LSQ curve fit. Ini tak copy aja. Ini LSQ curve fit yang ini. Terus mana yang di copy plotnya ini. Ya, kita run. Ini LSQ curve fit. Nah, LSQ curve fit ini benar ya, sebenarnya itu dia melengkung nih, melengkung. Tapi masalahnya nggak fit dengan data. Berarti ini kan trialnya ya. Permasalahannya yang ada di trial. Bisa jadi dia terlalu tinggi gitu ya, di sini. Terlalu tinggi. Ya kita coba apa ya? Satu deh. Ya. Sih, kayaknya udah nih udah turun ya.
Atau ini min 10, min 5, min 4. Nah, kayak gini lah. Kita coba. Nah, belum ya. Plottingnya adalah sudah ya, R sama Y. Ini hasil hitung. Dan yang di sini yang belum sesuai. Gitu ya. Dari A0 dan lain sebagainya. Berarti kan terkait dengan trial. Berarti kita harus ya mencari variabel yang sesuai lah di sini. Gitu ya. Nah, kalau 0 semua dapatnya naik. Gitu ya. Maka ini sangat tricky lah ya. Gitu ya. Min 1, min 5, min 2, min 1, min 5. Coba. Tuh, ini ya naik, tapi jauh dari titik-titik data eksperimen. Ya. Nanti silakan dicoba-coba aja. Ya. Tapi ya tetap ya paling enak menggunakan yang kayak ini. Gitu ya. Ini LSQ non-lin gitu ya. Kalau kita run, set langsung ya cocok. Nah, cara lain adalah menggunakan fmin search gitu ya. Kita buat baru di sini LSQ non-lin kita ganti fmin search. Nah, maka di sini mana nih? Oh ini ya, sorry ini kita ketikkan aja, kita ganti fmin search. Ini var, SSE atau fval ya. Karena kita nggak buat SSE di ininya ya. OPT soal 23 fmin search. Coba kita run. Error, not enough input argument. Oh iya, R-nya ya. Sorry, gini. Apa lagi? Dimension mismatch. Oh ini ya, ini dimension. Oke, kita ininya ya, ininya kita buat fungsi aja, biar enak deh. Mana tadi? Nah ini ya, karena ininya berbeda. Mana nih? Ini kita copy. Nah ini kita buat function soal 23 admin search. Oh, sorry. OPT soal 23 admin search. Global V nggak perlu. Apa nih? N. Kita buat function untuk apa tadi? Fx sama dengan soal 23 buka kurung var gitu ya. Nah, ini
Oke, baru kita fx sama dengan SSE y min sum y. Nah, n. Nah, baru seperti ini ya. Kita cek dulu. Kita cek mungkin ada error. Too many input argument. Ada di sini. Set. Oh, nih R-nya nggak perlu lagi ya. Sorry. Nah, kita close dulu nih. Kita run. Set. Kita run. Admin search. Run. Kita tunggu. Nah, diperoleh grafiknya kita lihat ini fit dan key-nya 156.000. Nah, berarti kan dengan metode yang sudah kita gunakan tadi, admin search sesuai, menggunakan CF tool kita pilih polinomial order 4 sesuai ya. Cuma tadi yang LSG fit ya, mungkin ya perlu sedikit dipoles di trial ya. Atau nanti kita tambahin option lebih lanjut gitu ya. Atau sedikit ini ya. Mana di sini? Option. Nah, kalau kita cek misal have option help options. Optionnya yang ini yang optim set nih. Optim set. Nah, optionnya ini kita masuki optim set gitu ya. Oke. Mungkin bisa lebih ini gitu ya. Lebih cocok gitu ya. Tetapi ya dari toolbox yang udah kita gunakan ya udah kita bisa simpulkan mana yang lebih sesuai gitu ya. Yang mana yang lebih mudah. Oke, gitu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak.